Berikut adalah 5 cara cegah COVID-19. Tapi sebelumnya kita perlu tahu bagaimana COVID-19 bisa menular. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan dapat menular dari manusia ke manusia lain. Virus ini sudah diketahui dapat menyebar melalui 3 cara penularan. Yang pertama, droplet. Droplet adalah percikan cairan yang keluar dari hidung dan mulut saat kita bersin, batuk, berbicara, dan bernapas. Virus SARS-CoV-2 yang hidup di dalam paru melekat pada droplet yang keluar dari mulut dan hidung. Droplet inilah yang menjadi moda penularan utama bagi penyakit COVID-19. Droplet memiliki sifat yang lengket, sehingga ketika droplet ini melekat pada permukaan benda, muncul kemungkinan terjadinya penularan penyakit dengan cara yang kedua, yaitu sentuhan langsung. Sentuhan langsung dapat menularkan penyakit COVID-19 apabila sisa droplet yang menempel tadi masuk kembali ke saluran pernapasan manusia. Hal ini biasa terjadi apabila kita memegang bagian wajah dengan tangan yang kotor atau tidak dibersihkan sebelumnya. Droplet memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Ketika ukuran droplet besar, droplet tersebut dapat dengan mudah jatuh di permukaan benda. Ketika ukuran droplet di udara terdispersi menjadi ukuran yang sangat kecil, muncul kemungkinan terjadinya penularan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan aerosol. Aerosol artinya cairan yang ketika ukurannya sangat kecil, dapat dengan mudah terbawa oleh aliran angin dan dapat melayang di udara. WHO menetapkan penularan melalui aerosol atau udara dapat terjadi apabila partikel penularannya berukuran di bawah dari 5 mikrometer. Cara penularan ini belum sepenuhnya terbukti, tapi pencegahan sudah dilakukan, terutama di fasilitas kesehatan dan rumah sakit, di mana cara penularan ini lebih mungkin untuk terjadi. Kita sudah tahu 3 cara penularannya, sekarang kita bahas 5 cara mencegah COVID-19. Pertama, batasi kontak. Cara paling efektif untuk mencegah infeksi COVID-19 adalah dengan mengisolasi diri dan tidak bertemu dengan siapapun, tidak kontak dengan satu orang pun. Dijamin pasti tidak terkena COVID karena tidak ada sumber penularannya. Tapi hal ini tentunya mustahil untuk dilakukan manusia. Kita adalah makhluk sosial yang perlu bertemu orang lain untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belanja kebutuhan, beli makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membatasi kontak? Ada 3 hal yang bisa kita perhatikan, yaitu jumlah, jarak, dan durasi kontak. Kurangi bertemu orang lain untuk keperluan yang tidak penting. Kalau bekerja bisa online, lakukanlah dari rumah. Kalau belanja bisa pesan online, pesanlah dari rumah. Tahan diri untuk nongkrong bersama teman, untuk makan-makan di restoran, dan untuk jalan-jalan keluar rumah. Lakukan kontak hanya kalau memang terpaksa harus dilakukan. Kalaupun harus kontak, terapkan jaga jarak selama bertemu dengan orang lain. WHO dan CDC merekomendasikan jarak minimal 2 meter untuk mengurangi risiko penularan. Jauhi juga kerumunan dan ruang tertutup. Kemudian persingkat durasi kontak. Semakin lama kontak terjadi, semakin tinggi kemungkinan droplet untuk terhirup, dan semakin tinggi resiko infeksi terjadi. Cara kedua, pakai masker. Masker berfungsi untuk menahan droplet yang keluar dari hidung dan mulut agar tidak menyebar di udara. Apa buktinya? Dr. Ren akan peragakan dengan menggunakan lilin. Kalau kita menggunakan masker, api pada lilin pasti lebih susah untuk padam ketika ditiup. Itu artinya masker bisa menahan aliran udara yang keluar dari dalam mulut. Sifat droplet yang lengket akan membuatnya menempel pada masker. Penelitian juga sudah membuktikan bahwa penggunaan masker bisa menahan jumlah droplet yang keluar dari hidung dan mulut. Beberapa jenis masker tidak direkomendasikan penggunaannya, seperti masker dengan katup eksalasi, di mana droplet justru dapat dengan mudah keluar dari dalam masker, dan masker dengan bahan yang tipis atau bahan yang membuat sulit bernapas. Masker yang baik dan efektif adalah masker yang ukurannya pas ketika dipakai, menutup hidung hingga dagu, dan tidak memiliki celah di sisi-sisinya. Jangan lepaskan masker saat melakukan kegiatan apapun, kecuali makan dan minum dan berenang. Kita masih bisa bicara sambil memakai masker, masih bisa berolahraga sambil memakai masker. Jangan turunkan masker hingga tidak menutupi hidung, atau bahkan hingga tidak menutupi mulut. Untuk kalian yang memakai masker bedah, ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas masker, yaitu dengan membuat simpul pada tali pengikat masker dan menyesuaikan bagian kawat yang menghadap hidung. Seperti ini caranya.
Pertama, lipat maskernya, kemudian buat simpul pada masing-masing tali pengikatnya. Usahakan simpul sedekat mungkin dengan masker. Kemudian masukkan bagian masker yang keluar pada sisi kiri dan kanannya ke dalam lubang yang terbentuk dari dalam simpul tadi. Pakai masker seperti biasa, kemudian pada bagian yang lebih keras, pada masker yang ditandai dengan garis putih, ini adalah bagian yang menghadap atas atau hidung. Tekan bagian ini untuk menyesuaikan lekukan pada hidung sehingga masker lebih fit dan lebih pas. Selain itu ada juga mask brace atau fitter yang bisa dipakai di luar masker bedah untuk lebih mengetatkan masker tersebut. WHO dan CDC juga merekomendasikan penggunaan 2 masker sekaligus, 1 masker bedah ditambah masker kain untuk lebih meningkatkan efektivitas masker. Cara yang ketiga, jaga kebersihan. Penularan COVID-19 melalui sentuhan langsung dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan, terutama tangan, karena tangan sehari-hari kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Maka tidak heran tangan bisa menjadi sumber penularan penyakit COVID-19. WHO merekomendasikan untuk mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun selama kurang lebih 1 menit. Penggunaan desinfektan seperti alkohol juga dapat membunuh kuman yang menempel, namun lebih dianjurkan untuk menggunakan air mengalir agar dapat menyapu bersih semua kuman yang ada pada permukaan benda ataupun pada permukaan tangan. Ketiga cara tadi di Indonesia lebih dikenal dengan nama protokol kesehatan. Sejak awal pandemi, pemerintah sudah menggunakan strategi ini untuk mencegah penularan infeksi COVID-19. Tapi tunggu dulu, memangnya ada bukti penelitian ilmiahnya yang mengatakan bahwa protokol kesehatan ini efektif untuk melawan COVID-19? Ada. Sebuah studi kohort di Cina berhasil menunjukkan efektivitas penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan angka sebesar 79% sebelum munculnya gejala di perumahan di Beijing, Cina. Ada juga penelitian lain yang membandingkan data dari negara-negara yang mewajibkan penggunaan masker dan yang tidak mewajibkan penggunaan masker di awal pandemi. Hasilnya, angka infeksi cenderung lebih rendah di negara yang mewajibkan penggunaan masker. Bahkan ada meta-analisis dari Kanada yang menyimpulkan bahwa penggunaan masker, pelindung mata, dan jaga jarak dapat menurunkan resiko infeksi COVID-19. Perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya tidak ada penelitian yang ideal untuk dapat menentukan efektivitas protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini, karena penularan infeksi COVID-19 tidak hanya terbatas pada penerapan protokol kesehatan, tapi juga kepada banyak faktor lainnya seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kerentanan, faktor komorbiditas, dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini para ahli setuju bahwa penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dapat menurunkan angka resiko penularan penyakit COVID-19. Kita belum selesai, masih ada cara keempat, yaitu vaksin. Kita tahu vaksin COVID-19 efektif untuk mencegah infeksi COVID-19 hingga kematian akibat COVID-19, seperti yang sudah Dr. Ren bahas sebelumnya tentang vaksin AstraZeneca dan vaksin Sinovac yang sudah digunakan di Indonesia. Kedua vaksin ini aman dan efektif untuk melawan COVID-19, tapi untuk vaksin AstraZeneca ada perhatian khusus ya, bisa kalian langsung cek di video Dr. Ren sebelumnya. Terakhir, cara kelima adalah jaga kesehatan. Meskipun belum ada penelitian ilmiahnya, para ahli yakin bahwa tubuh yang sehat akan memiliki pertahanan yang lebih kuat untuk melawan infeksi COVID-19. Jadi atur pola makan, konsumsi sayur dan buah, suplemen bila perlu, olahraga yang rutin, dan kelola stres adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menjaga tubuh tetap prima. Bagi yang memiliki komorbiditas seperti penyakit hipertensi atau diabetes misalnya, ingat untuk selalu rutin konsumsi obat sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Jadi itu 5 cara efektif cegah COVID-19. Ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu edukasi. Protokol kesehatan tidak akan bermanfaat apabila hanya Anda sendiri yang melaksanakannya. Jadi edukasi keluarga Anda, edukasi suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, kerabat, teman kerja, tetangga, edukasi semua orang di sekitar Anda bahwa COVID-19 itu ada dan kita semua perlu menjaga diri dengan cara menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, kemudian vaksinasi dan jaga kesehatan tubuh kita masing-masing.
Seperti biasa, sumber-sumber yang Dr. Ren gunakan dalam video ini bisa kalian akses langsung di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.